Sebelum kita lanjut ke dalam materi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam setiap belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, yuk mari kita sama-sama perkenalan terlebih dahulu. Ada siapa aja ya dalam pembelajaran hari ini? Let's go! Pertama, kita akan belajar bersama Ibu Fatma Fauzia yang cantik dan baik hati. Yang kedua, kita akan belajar bersama Ibu Dea Salma Febriani. Ada juga Ibu Oktavia yang murah senyum loh, manis kan? Ada Ibu Putri yang sangat ceria. Ibu Revina yang tidak sombong. Kita juga belajar bersama Ibu Huria Aprida. Dan yang terakhir bersama Ibu Yuniarsi Tutiana. Pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang indera pendengaran. Apa sih indera pendengaran itu? Indera pendengaran adalah telinga. Ada yang sudah tahu belum apa itu fungsi telinga? Telinga merupakan alat untuk mendengar. Kita dapat mendengar berbagai macam-macam suara dengan telinga. Contohnya, mendengar suara kicauan burung, mendengar suara pesawat, dan bisa juga loh mendengar suara kalian yang sedang bernyanyi. Tetapi tidak semua suara dapat kita dengar karena telinga kita hanya mampu mendengar 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Yuk sama-sama kita bahas apa saja sih yang ada di dalam telinga beserta fungsi-fungsinya. 1. Daun telinga. Daun telinga terletak di samping kepala yang terdiri dari tulang rawan dan kulit. Sedangkan tulang martil atau telinga bagian tengah atau juga bisa disebut dengan maleus, yaitu tulang yang melekat pada gendang telinga. 2. Gendang telinga. Gendang telinga merupakan selaput merentang sebagai batas telinga bagian luar dan batas telinga bagian dalam. 3. Tulang landasan. Tulang landasan atau inkas. Tulang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran. 4. Tulang zanggurdi. Tulang zanggurdi atau strap, yaitu tulang yang menjadi penghubung telinga tengah dan telinga dalam. 5. Saluran setengah lingkaran. Nah, di dalam telinga itu terdapat saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk sebagai alat keseimbangan. Area ini bahkan ikut campur dalam membantu kita untuk berjalan dengan seimbang loh. Selanjutnya, saraf serambi. Fungsinya yaitu meneruskan getaran ke dalam otak. Dan ada saraf rumah sifut yang berfungsi sebagai reseptor penerima gelombang suara. Karena di dalamnya terdapat sel saraf sensoris yang berhubungan dengan otak. Saluran Eustachius. Fungsi saluran Eustachius adalah untuk menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga, serta mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah yang terletak di belakang gendang telinga. Dan yang terakhir, saluran telinga luar. Fungsinya yaitu menangkap suara melalui liang telinga dan juga untuk melindungi gendang telinga. Ada yang sudah tahu belum anak-anak cara kerja telinga? Ya, cara kerja telinga yaitu pada tahap awal hingga seorang bisa mendengar berasal dari gelombang suara di sekitar daun telinga akan mengumpulkan gelombang suara yang menyalurkannya ke liang telinga. Selanjutnya, gendang telinga
telinga yang sangat sensitif akan bergetar bahkan untuk suara paling pelan sekalipun. Nah, kemudian getaran genang telinga akan menggerakkan tulang martil, tulang landasan, dan tulang zanggurdi. Setibanya gelombang suara di telinga bagian dalam, maka cairan di dalam koklea akan bergerak seperti ombak. Gerakan ini akan memberikan stimulus pada saraf di bagian koklea. Setelah itu, sel saraf akan mendeteksi suara melalui jalur korteks auditory, dan terakhir, suara akan sampai pada otak. Sekarang kita akan bahas contoh kelainan yang ada dalam telinga. Kelainan pada telinga. Telinga merupakan salah satu organ yang penting. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit, misalnya seperti penyakit tuli dan congek. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Dan congek, penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Selanjutnya bagaimana ya cara melindungi telinga? Nah, yuk kita simak penjelasan dari Bu Fatma. Siapa yang tahu cara memelihara kesehatan telinga? Bentar. Jadi cara memelihara kesehatan telinga yang pertama, jangan mencongkel telinga menggunakan benda tajam ataupun dengan jari. Yang kedua, bersihkan telinga pelan-pelan menggunakan cotton bud. Yang ketiga, jangan terlalu sering mendengarkan musik menggunakan headset. Itu tadi cara memelihara kesehatan telinga. Nah, berikut ini Ibu punya contoh soal yang dapat kalian kerjakan di rumah loh. Contohnya yang pertama yaitu tulislah 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang fungsi dari setiap alat atau organ dari indera pendengaran. Terakhir, bagaimana cara merawat telinga sebagai indera yang sangat penting bagi kita. Yuk, sama-sama kita coba untuk menjawab soalnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya tentang alat indera pendengaran. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan. Selalu menjaga kebersihan telinga dan jangan pernah memasukkan alat-alat berbahaya ke dalam telinga karena bisa menyebabkan infeksi. Sekian materi IPA yang Ibu dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Akhiri kata, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran yaitu Ibu Nurafin MPD dan Kaprodi PGSD yaitu Ibu Ika Yantri MPD.